Tang Wulin duduk di lantai saat dia diatasi oleh gelombang kelemahan yang melonjak. Mang Tian dengan ahli mengeluarkan perban dari sakunya dan menempelkannya ke pergelangan tangan muridnya, menutupi luka sebelumnya. Mang Tian, seorang ahli pandai besi, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mulutnya masih sedikit terbuka saat melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang jenius tetaplah seorang jenius di penghujung hari. Bahkan jika Tang Wulin tidak memiliki palu sebagai jiwa bela dirinya, fakta ini tetap tidak berubah. Kemampuannya untuk memahami lebih dari sekadar menutupi kekurangan ini. 1000 perbaikan. Bahkan di antara kebanyakan pandai besi, itu adalah tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Namun, itu sebenarnya dilakukan di tangan anak berusia 9 tahun ini. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Tang Ziran sudah bergegas untuk menggendong putranya. Mang Tian diam-diam merenungkan pikirannya selama beberapa waktu sebelum dia berbicara. Jenius, ini adalah jenius dalam pekerjaan. Wulin, kamu harus selalu mengingat perasaan yang kamu alami hari ini. Bagimu, ini baru permulaan, ini hanyalah goncangan pertama yang akan kamu bawa ke dunia pandai besi. Petik 2. Sayangnya, 5 jam penempaan telah membuatnya benar-benar dihabiskan dan Tang Wulin belum mendengar kata-kata yang diucapkan gurunya. Dia sudah tertidur di pelukan ayahnya. Ketika dia bangun berikutnya, Tang Wulin ada di tempat tidurnya. Langit cerah dan sinar matahari menembus ambang jendela dan masuk ke ruangan. Itu bersinar di tempat tidur Na-Er biasa tidur. Meskipun Na-Er sudah pergi, Tang Wulin tidak pernah mengizinkan orang tuanya untuk memindahkan tempat tidurnya. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasa bahwa Na-Er akan kembali suatu hari nanti. Meski pergelangan tangannya tidak lagi membuatnya sakit, tubuhnya masih terasa lemas. Badannya terasa hangat, sehingga dia bermalas-malasan di tempat tidurnya. Dia merasakan kenyamanan yang aneh. Senyum tipis muncul di wajahnya. 1000 perbaikan, seharusnya sudah selesai. Jadi seperti inilah rasanya mengalami Tousan Refinements. Bahkan ketika dia kehilangan kesadaran, dia masih bisa mengingat dengan jelas perasaan itu. Pada titik itu selama tahap akhir penempaan, setiap pukulan palu beresonansi dengan Heavy Silver. Ada perasaan yang sangat mendalam. Baginya, Heavy Silver terasa seperti hidup. Saat Tang Wulin menarik napas, begitu pula Heavy Silver. Setiap pukulan palu itu seperti pijatan untuk Heavy Silver dan itu memanggil dengan perasaan lega. Saat perasaan ini mencapai puncaknya, Heavy Silver berubah. Perubahan fisiknya telah terakumulasi ke titik di mana ia terukir secara mendasar pada logam. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, dia masih yakin bahwa dia telah berhasil. Saya bukan bagian dari sampah, setidaknya tidak dalam hal pandai besi. Bahkan sebagai master jiwa, rumput Blue Silver saya bukanlah rumput Blue Silver biasa. Na-Er, jika kamu masih ada, betapa hebatnya ini. Anda pasti akan senang untuk saya. Saudaraku akan menjadi lebih kuat dan akan melindungimu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Na-Er, tolong segera kembali, jika tidak, beritahu aku di mana kamu berada. Mengapa Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan jelas sebelum pergi? Aku sungguh merindukanmu. Senyuman manis Na-Er terpatri di benaknya. Suaranya seperti Skylark. Ketika dia memanggil kakaknya, kesenangan itu membuatnya sangat puas. Aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Saya berjanji kepadamu. Perlahan-lahan, kehangatan dari tubuhnya telah membawanya kembali ke alam mimpi dan dia tertidur lelap. Ketika dia bangun lagi, itu karena rasa lapar. Langit sudah menjadi gelap. Mempertimbangkan bahwa dia telah tidur sejak tadi malam, ini berarti dia telah tidur sepanjang hari. Bu, ayah. Tang Wulin berteriak saat dia bangun. Kelelahannya sudah hilang tapi perutnya masih kosong. Dia merasa sangat lapar sehingga dia bisa makan seekor sapi utuh. Nak, kamu sudah bangun. Pintu terbuka saat Lang Yue bergegas masuk. Tang Wulin berkata dengan sedikit kebanggaan, Ibu, aku sudah bisa melakukan 1000 perbaikan. Mata Lang Yue merah padam. Baginya ini tidak penting, yang penting adalah kesehatan putranya. Anak baik, apakah tubuhmu tidak nyaman? Lang Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak. Saya hanya lapar. Bu, karena aku lapar, apakah ada yang bisa dimakan? Petik 2. Ya, ibu membelikan ayam gemuk untukmu dan sup ayam rebus dengannya. Itu menunggumu untuk minum. Guru Anda mengatakan bahwa Anda terlalu memaksakan diri dan setelah bangun, Anda akan membutuhkan makanan bergizi dan dapat dicerna. Petik 2. 15 menit kemudian.
Lang Yue dan Tang Ziran menatap tanpa berkata-kata saat putra mereka melahap dirinya sendiri. Bagi putra mereka, hidangan apa yang bergizi dan mudah dicerna. Selama bisa dimakan, bisa dicerna. Ayam gemuk utuh, sepanci sup ayam, 5 bakpao, dan 2 piring sayur sudah dikonsumsi anak berusia 9 tahun ini dan dimasukkan ke perutnya. Selain itu, dia tampak masih belum merasa cukup. Dia masih makan roti keenamnya. Pergi dan masak beberapa hidangan lagi untuk putra kami, kata Tang Ziran sambil menelan seteguk air liur. Melihat anaknya makan dengan lahap, bahkan dia merasa ingin makan. Lang Yue buru-buru berdiri. Tang Wulin benar-benar bisa makan, terutama setelah menghabiskan banyak energi. Dia menghabiskan hampir 1 jam penuh untuk makan banyak sebelum akhirnya menghela nafas lega. Nak, kamu tidak menahan apapun, kan? Jika bukan karena Tang Ziran menghentikannya, Lang Yue akan berhenti membiarkan Tang Wulin makan sampai kenyang. Kapasitas makanan itu sudah lama melampaui individu normal. Tang Wulin memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, masakan ibu masih yang terbaik. Saya makan sampai saya puas. Petik 2. Tang Ziran dengan hati-hati memeriksa pergelangan tangan putranya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tempat Mang Tian memotong pergelangan tangan Wulin sehari sebelumnya benar-benar sudah sembuh. Hanya ada garis merah samar yang tersisa di tempatnya. Pada titik ini, Tang Wulin ingat dan bertanya, Ayah, apakah saya berhasil dalam 1000 perbaikan kemarin? Tang Ziran tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Anda sukses, sangat sukses. Guru Anda tidak dapat berhenti memuji Anda dan mengatakan bahwa ketika Anda bangun, Anda harus segera pergi dan menemukannya. Petik 2. Tang Wulin melompat dari kursinya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Lang Yue mengerutkan kening. Ini sudah terlambat, kenapa kamu tidak pergi besok? Tang Ziran juga berdiri dan berkata, dia baru saja bangun, 1,5 jam kemudian dan dia masih belum bisa tidur. Karena masih belum terlambat, saya akan membawanya dan kami akan kembali setelah itu. Petik 2. Lang Yue meliriknya, lalu mengancam, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku beritahu kamu, kamu akan tidur di ruang tamu. Tang Ziran dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Yah. Dia juga anakku. Duo ayah dan anak meninggalkan rumah dan berjalan menuju bengkel Mang Tian. Tuan, saya di sini. Tang Wulin berteriak begitu dia memasuki ambang pintu. Dia dengan penuh semangat mengantisipasi apa yang dihasilkan oleh karya Tousan Refinings pertamanya dan seperti apa hasilnya. Perasaan menyelesaikan Tousan Refinements telah membuatnya merasa sangat bahagia saat ini. Mang Tian, mengenakan pakaian kerja usang, keluar dari dalam bengkel. Dia biasanya memiliki eksterior yang dingin tetapi hari ini, setelah melihat Tang Wulin, dia benar-benar tersenyum. Tanpa disadari, matanya penuh kepuasan. Dia memandang Tang Ziran dan menganggukkan kepalanya sebelum memanggil Tang Wulin. Ikuti aku. Potongan heavy silver itu masih ada di bengkel Tang Wulin. Mang Tian bahkan tidak memindahkan logam dari lokasinya setelah Tang Wulin diambil oleh ayah kemarin. Coba lihat pekerjaan Anda, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Dia menunjuk ke arah perak berat. Sebenarnya, tanpa desakan Mang Tian, Tang Wulin sudah pindah untuk memeriksa ciptaannya sendiri. Dibandingkan dengan keadaan aslinya, logam itu sudah menyusut satu lingkaran dan perak berkilau semula telah berubah menjadi warna abu-abu kusam. Kesan pertama Tang Wulin adalah bahwa objek tersebut memiliki kualitas yang dalam, pendiam, dan sederhana. Terukir di permukaan logam abu-abu itu adalah lapisan tak berujung dengan pola seperti gelombang, seolah itu mewakili kekuatan hidup yang tak terbatas. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Tang Wulin melihat, rasanya ada hubungan antara dia dan potongan logam itu. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah potongan logam itu adalah bagian dari dirinya. Suara Mang Tian bergema dari belakangnya. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka Anda akan berhasil pada percobaan pertama Anda. Hasil ini sebagian disebabkan oleh tubuh Anda dan kemampuan fisiknya. Yang terpenting, itu mungkin karena pemahaman Anda tentang proses sementara Anda menyempurnakannya. Saya tidak mengenali murid yang salah, dalam hal ini, Anda adalah seorang jenius. Bahkan jika jiwa bela diri Anda tidak cocok untuk menempa, kemampuan Anda untuk memahami, bersama dengan kekuatan ilahi bawaan Anda telah lebih dari sekadar menutupi celah itu. Petik 2. Tang Ziran memandang Mang Tian dengan heran. Dia mengerti teman lamanya ini. Dengan kepribadiannya, bisa memuji seseorang dengan hormat adalah sesuatu yang jarang terjadi. Mang Tian, lebih baik kamu tidak memanjakan anakku ini. Tang Ziran tertawa. Mang Tian menatap matanya dan berkata, saya sudah menahan diri. Memang,
dia tidak memberikan pujian pada setiap aspek pencapaiannya ini. Dia tidak menyebutkan bahwa Tang Wulin sebenarnya telah memecahkan rekor baru sebagai individu termuda yang mencapai ini. Jika berita tentang usianya dan prestasinya disebarkan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di dunia pandai besi. Apakah kamu mengerti apa itu Tousan Refinements sekarang? Mang Tian bertanya pada Tang Wulin. Metode pengajarannya berbeda dari yang lain, dia biasanya tidak memberikan banyak bimbingan dan hanya akan berbicara ketika murid-muridnya telah mencapai pencerahan melalui latihan. Tang Wulin menganggukkan kepalanya dan berkata, seolah-olah logam itu telah memperoleh kehidupannya sendiri. Setiap kali saya memukulnya, saya bisa mendengar suara yang dibuatnya. Petik 2. Mang Tian tersenyum lagi. 2 hari ini dia tersenyum lebih banyak daripada tahun lalu. Tidak buruk, apa yang kamu katakan itu benar. Tousan Refinements menciptakan vitalitas. The 100 Refinements memurnikan dan menghilangkan kotoran. Tousan Refinements memberikan kehidupan ke dalam logam. Tousan Refinements pada awalnya adalah metode yang kami buat sebagai pandai besi untuk memasukkan kehidupan ke dalam logam. Logam yang memiliki kehidupan kemudian dapat dianggap sebagai yang paling berharga oleh kami, dan pada gilirannya ini memungkinkannya untuk membangkitkan kualitas khusus bawaannya. Petik 2. Tousan Refinements menciptakan vitalitas. Tang Wulin diam-diam merenungkan kata-kata itu sebelum matanya bersinar penuh pengertian. Mang Tian melanjutkan, ini adalah pekerjaan Tousan Refinements pertama Anda. Secara tradisional, di dunia pandai besi, ketika seorang pandai besi menciptakan pekerjaan 1000 pemurnian pertama mereka, objek ini harus menjalani pengorbanan darah, untuk selamanya menjadi bagian dari harta benda pandai besi. Petik 2. Pengorbanan darah. Apa itu? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Mang Tian melanjutkan, jika seseorang mengatakan bahwa 1000 pemurnian memberikan kehidupan pada logam, maka pengorbanan darah adalah membiarkannya menjadi satu dengan pembuluh darahmu. Itu akan menjadi bagian dari tubuh Anda. Menggabungkan pengorbanan darah dengan logam yang telah mengalami 1000 pemurnian, ini akan menghasilkan pembuluh darah Anda mengalami peningkatan yang sama, mampu mengeluarkan kualitas bawaan yang lebih kuat. Petik 2. Di samping, Tang Ziran tidak bisa membantu tetapi berteriak, Saudara Mang, jika setiap 1000 pemurnian membutuhkan pengorbanan darah, berapa banyak darah yang akan hilang dari seorang pandai besi? Mang Tian membalas, jika kamu tidak mengerti, jangan mengoceh tentang sampah. Menurut Anda apakah setiap 1000 pemurnian menghasilkan sebuah objek yang layak untuk digunakan pada pengorbanan darah? Pekerjaan Tousan Refined pertama seorang pandai besi harus menjalani pengorbanan darah, karena ini adalah tradisi kami. Mulai hari ini dan seterusnya, sangat sedikit objek yang membutuhkan pengorbanan darah. Biasanya, hanya jika seseorang benar-benar puas dengan hasilnya maka dia akan melakukannya. Setelah Anda menggunakan pengorbanan darah, potongan logam ini hanya dapat digunakan oleh individu tersebut. Bahkan jika orang lain mencoba untuk memalsukannya, itu tidak akan mungkin karena logam itu tidak akan mengenali orang lain. Bahkan jika mereka mencoba, logamnya hanya akan hancur, itu hanya mengenali tuannya. Petik 2. Jadi, pekerjaan 1000 tempa, biasanya tidak akan menjalani pengorbanan darah. Kecuali jika klien ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk melakukannya, maka itu akan berhasil. Tang Wulin, saya ingin menekankan kepada Anda tentang hal ini. Di masa depan, kecuali jika Anda benar-benar membutuhkan logam dan Tousan Refinements berhasil, jangan dengan mudah menggunakan blood sacrifice. Itu hanya akan merusak vitalitas Anda. Petik 2. Ya, Tuan, janji Tang Wulin sambil mengangguk dengan marah. Matanya, bagaimanapun, sudah terfokus pada sepotong perak berat itu. Itu milikmu. Mang Tian tersenyum saat mengatakannya. Wulin menjawab dengan kaget, tapi guru, saya tidak mampu membelinya. Mang Tian melanjutkan, inilah yang pantas kamu dapatkan, heavy silver ini mungkin ada harganya, tapi Tousan Refinements tidak ternilai harganya. Juga, sesuai aturan dunia pandai besi, terlepas dari siapapun yang menyediakan bahannya, untuk karya pertama yang dihasilkan oleh 1000 pemurnian, itu adalah milik pandai besi yang membuatnya. Mampu menjalani 1000 perbaikan, palu tungsten itu sangat tidak cocok untuk Anda gunakan. Dengan ukuran heavy silver ini, sangat cocok untuk menghasilkan 2 palu. Sebelum Anda pergi ke akademi menengah, pertama-tama selesaikan kerajinan ini. Saya juga ingin melihat kualitas khusus terbangun dari karya Tousan Refinements pertama Anda. Petik 2. Apakah kamu benar-benar memberikannya padaku? Mata Tang Wulin bersinar dengan kebahagiaan saat dia bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin membodohimu? Mang Tian membalas. Ini belum pagi,
Pulanglah malam ini dan istirahatlah dengan baik. Datanglah lagi besok untuk menempa palu perak berat Anda. Petik 2. Oh ya, terima kasih Tuan. Tang Wulin bersorak gembira. Dia membungkuk dalam-dalam pada Mang Tian sebelum meraih Heavy Silver dan memeluknya. Saat tousan Refined Heavy Silver digenggam di tangannya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa itu sangat berat. Heavy Silver ini kira-kira beratnya 150 kg. Ketika seseorang melihatnya, itu tidak terlihat terlalu besar. Logam di tangan, Tang Wulin bisa merasakan apa yang tuannya katakan tentang hubungannya dengan darahnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa Heavy Silver ini adalah bagian dari dirinya saat dia memegangnya. Perasaan ini luar biasa sekaligus aneh. Jika dia menggunakan bahan ini untuk palu tempanya, hasil seperti apa yang akan dihasilkannya? Selama beberapa hari berikutnya, Tang Wulin tenggelam dalam proses penempaan. Blacksmithing memberinya rasa pencapaian dan kepuasan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hanya setelah dia menyelesaikan tousan refinements, Mang Tian benar-benar mengenalinya sebagai muridnya, ke titik di mana Mang Tian menghentikan pekerjaannya untuk dengan sabar mengajar Tang Wulin. 3 hari kemudian, penempaan Heavy Silver akhirnya selesai. Melihat palu di landasan tempa, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kebanggaan. Ketika dia baru saja menyelesaikan tousan refinements pada Heavy Silver, itu hanyalah dasar dari apa yang akan datang. Sekarang, ini benar-benar pekerjaan tousan refinements lengkap pertamanya. Melihat penampilan palu perak berat 1000 halus ini tidak berbeda dengan palu 1000 tungsten yang dimurnikan. Bahkan ukurannya pun mirip. Perbedaannya adalah bobotnya beberapa kali lebih berat. Jika bukan karena kekuatan Tang Wulin yang dikombinasikan dengan penguatan jiwa-jiwanya, bahkan menggerakkan palu bukanlah tugas yang mudah. Pada pandangan pertama, pasangan tousan Refined Heavy Silver Hammers tidak terlihat menarik. Eksterior abu-abu membuat mereka tampak seperti palu tempa biasa. Namun setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan pola gelap seperti gelombang yang menutupi seluruh tubuhnya. Pola bergelombang gelap di pegangannya bahkan sepertinya memupuk kekuatan yang tak ada habisnya. Pola spiral berputar di sepanjang pegangan palu, sampai ke ujung, berhenti di titik yang tajam. Dia telah menghabiskan 3 hari penuh untuk menempa palu-palu ini, sedikit demi sedikit. Selama proses penempaan, dia bisa merasakan dalam darahnya bahwa dia melakukan setengah pekerjaan untuk hasil 2 kali lipat. Meskipun dia bekerja dengan efisiensi seperti itu, masih butuh waktu 3 hari penuh untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selesai. Mari kita lihat apa efek khusus tousan refined itu, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Bahkan pandai besi ahli seperti Mang Tian memiliki mata yang penuh harapan. MN. Tang Wulin mengangguk dan mencengkeram sepasang tousan Refined Heavy Silver Hammers di tangannya. Dia sudah melakukan serangkaian pengukuran setelah memalsukannya. Palu di tangan kirinya memiliki berat 152 kg sedangkan palu di tangan kanannya memiliki berat 166 kg. Meskipun palu ini tampak kecil, beratnya pasti dapat dijelaskan dengan menggunakan satu kata, mencengangkan. Saat Tang Wulin memegang gagang berpola spiral, dia bisa merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya terhubung dengan 2 palu. Meskipun peningkatan kekuatan Tang Wulin tidak kecil dengan ukuran apapun, itu tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kasar saat menempa palu ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi bawaan, masih ada batasan bahwa dia hanya berusia 9 tahun. Saat dia merasakan hubungan antara darahnya dan palu-palu ini, seolah-olah itu semakin ringan. Selain itu, dengan tambahan kekuatan jiwanya, cengkeramannya pada kedua palu menjadi sangat mantap. Tang Wulin mengeluarkan bongkahan logam dari tungku tempa yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, matanya terfokus dan dia memberikan ketukan ringan pada bongkahan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding, 3 nada rapuh bergema. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh sementara murid Mang Tian berkontraksi sesaat. Ujilah lagi, Mang Tian dengan penuh semangat berkata. Tang Wulin sekali lagi mengetuk bongkahan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding. 3 nada getas bergema sekali lagi, meskipun faktanya dia hanya mengetuk logamnya sekali. Gunakan serangan berat, Mang Tian berkata dalam-dalam. Tangan kanan Tang Wulin sudah mengayunkan busur di udara saat dia memukuli bongkahan logam dengan keras. Dang dang dang, 3 poni tajam meledak. Karena serangan yang lebih kuat kali ini, Tang Wulin dan Mang Tian dengan jelas dapat melihat bahwa saat palu itu bersentuhan dengan bongkahan logam, 2 gambar kabur yang mirip dengan palu perak berat 1000 halus telah muncul di belakangnya. 2 dang ekstra berasal dari salinan bayangan itu. Ini adalah, Tang Wulin memandang ke arah Mang Tian dengan bingung.
Mang Tian menatap kosong, hampir kehilangan suaranya saat dia berkata, efek Stack Hammers. Guru, apa itu? Palu bertumpuk. Mang Tian menatapnya dengan mata eksentrik, kamu anak nakal, kamu benar-benar monster kecil. Bahkan saya belum pernah memalsukan palu dengan efek Stack Hammers. Petik 2. Setelah beberapa napas panik, Mang Tian bisa menenangkan dirinya. Mang Tian mengira bahwa Tousan Refinements pertama Tang Wulin akan memiliki efek khusus yang cukup bagus, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar memalukan. Alasan pandai besi menggunakan pengorbanan darah untuk 1000 pemurnian pertama mereka adalah karena biasanya memiliki efek khusus yang bagus. Dengan demikian, pengorbanan darah akan menghubungkan logam dengan pembuluh darah Anda dan mendorong efek khusus yang terbangun ke puncaknya. Hasilnya, hampir semua pandai besi akan mendapatkan karya Tousan Refined pertama mereka sebagai sepasang palu tempa yang akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Petik 2. Tang Wulin adalah anak yang cerdas, jadi dia segera dapat memahami bahwa Mang Tian telah siap untuk memberikan sepotong perak berat kepadanya saat dia mengeluarkannya. Tang Wulin tidak terlalu jelas tentang nilai pasti dari Heavy Silver, tetapi dia mengerti bahwa itu sangat berharga. Terutama karena itu adalah potongan besar Heavy Silver yang dimurnikan. Mang Tian melanjutkan, ada beberapa efek khusus luar biasa yang bisa dihasilkan oleh Tousan Refinements, tapi hanya efek yang benar-benar cocok untuk penggunanya yang bisa dianggap sempurna. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa cetakan pertama dari 1000 logam halus akan menjadi puncaknya. Setiap tempa berikutnya untuk mengubah bentuknya pasti akan menyebabkan kerusakan pada struktur internalnya, sehingga mempengaruhi kualitasnya. Akibatnya, sangat jarang penempaan pertama logam memiliki efek yang sesuai. Petik 2. Tang Wulin dengan jelas memahami arti kata-kata gurunya. Jadi maksudmu efek Stack Hammers dari Heavy Silver Hammers milikku adalah efek spesial puncak. Selain itu, sangat cocok untuk palu perak berat saya. Petik 2. Mang Tian mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya aku agak iri. Setelah pengorbanan darah, palu dengan efek khusus puncak ini hanya dapat digunakan oleh Anda. Yang disebut palu bertumpuk adalah ketika serangan palu menyebabkan beresonansi dalam dirinya dan menciptakan serangan kedua atau bahkan mungkin serangan ketiga. Anda memiliki Tri-Stack Hammer yang juga merupakan puncak dari efek Stack Hammers. Singkatnya, saat Anda mencoba ratusan logam pemurnian di masa mendatang, palu tumpukan 3 kali Anda akan mengurangi setengah waktu tempa yang diperlukan. 2 palu yang ditumpuk harus memiliki kekuatan 70% dan 50% dari serangan aslinya. Setelah Anda mendapatkan kontrol yang lebih baik dari efek Stack Hammers, Anda pasti dapat melakukan setengah pekerjaan untuk hasil 2 kali lipat, tidak peduli logam apa yang Anda tempa. Petik 2. Tang Wulin bertanya, mengontrol efek Stack Hammers. Mang Tian menjawab, ini sebenarnya cukup sulit untuk dikendalikan. Namun, palu Anda adalah darah yang dikorbankan dan dengan demikian, itu seperti palu yang terintegrasi ke dalam tubuh Anda, membuat pengendalian menjadi lebih mudah. Pengorbanan darah menciptakan semacam ikatan yang fantastis antara darah seseorang dan logam. Logam korban darah hanya dapat ditempa oleh orang yang mempersembahkan darahnya. Akibatnya, item Blood Sacrifice Tousan Refined adalah milik pandai besi. Bahkan jika orang lain mengorbankan darah mereka, mereka harus memalsukannya sendiri untuk mendapatkan produk terbaik. Petik 2. Jadi, pengorbanan darah tidak biasa digunakan saat menempa. Pandai besi jarang membuat produk pengorbanan darah mereka sendiri. Tang Wulin memiliki nasib buruk dalam aspek jiwa bela diri dan jiwa rohnya. Tampaknya dia akhirnya menemukan peruntungannya di jalur penempaan. Dengan efek Stack Hammers dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers, dia tidak diragukan lagi akan dapat dengan lancar berjalan di jalur seorang pandai besi di masa depan. Anda harus berlatih dengan rajin dan cepat belajar mengendalikan palu bertumpuk, kata Mang Tian. Selain itu, cobalah untuk merahasiakan palu Anda. Persaingan dalam dunia pandai besi sama ketatnya dengan dunia Soul Masters. Sampai Anda dapat melindungi palu Anda tidak dapat mengungkapkannya dengan mudah. Memahami. Tang Wulin belum sepenuhnya memahami arti di balik peringatan Mang Tian, tetapi dia tetap mengangguk. Dia tahu bahwa apapun yang diperintahkan gurunya adalah untuk kebaikannya sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu ini. Mang Tian mengangkat tangannya. 2 lingkaran logam diletakkan di telapak tangannya. Kedua lingkaran logam ini berwarna abu-abu, tetapi sebenarnya ditempa dari Tousan Refined Heavy Silver. Mang Tian berkata, ini yang saya buat kemarin. Keduanya memiliki ruang 1/8 meter kubik. Cukup untuk Anda gunakan. Petik 2. Tang Wulin menatap Mang Tian dengan kaget. Dalam 3 tahun belajarnya di Akademi Dasar,
Selain kata-kata Mang Tian, dia sangat menyadari apa itu. Guru, apakah ini alat jiwa penyimpan? Ini, saya tidak bisa menerima mereka. Mereka terlalu berharga. Petik 2. Mang Tian berkata, ini adalah alat jiwa penyimpan dari kelas paling bawah. Mereka bahkan tidak memiliki baterai kekuatan jiwa, jadi hanya guru jiwa yang dapat menggunakannya dengan menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri ke dalamnya. Benar-benar tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Kamu sudah bekerja untukku begitu lama dan gajimu juga tidak terlalu tinggi. Anda dapat menghitung ini sebagai bonus. Petik 2. Tang Wulin tergagap saat berkata, tapi aku sudah menerima perak beratmu. Alat jiwa penyimpanan. Itu sebenarnya adalah alat jiwa penyimpanan. Dia bahkan tidak berani memikirkan untuk mendapatkannya, tetapi sekarang, dua ada tepat di depannya. Gurunya bahkan memberikannya padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan mereka? Hanya saja dia sudah menerima terlalu banyak dari gurunya. Mang Tian menarik tangan Tang Wulin dan mengenakan cincin perak berat. Cincin itu menyesuaikan ukurannya agar pas dengan pergelangan tangannya. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dengan lengan satunya. Meskipun cincin ini tampak kusam, ketika Tang Wulin melihatnya, cincin itu tampak penuh makna baginya. Tang Wulin tidak bisa menahan air mata sedikit saat melihat cincin itu. Guru, Mang Tian memiliki ekspresi kayu saat dia berkata, tinju tidak lepas dari tangan, musik tidak keluar dari mulut. Bagi kami pandai besi, palu itulah yang tidak lepas dari tangan kami. Apakah Anda akan membawa palu kemana-mana saat Anda berkeliaran di jalanan? Anda harus ingat, darah yang dikorbankan ribuan logam mulia harus sering digunakan. Aura Anda, pembuluh darah Anda, dan kekuatan jiwa Anda semua akan memeliharanya. Semakin lama Anda menggunakannya, semakin kuat ikatannya. Jika Anda tumbuh cukup kuat di masa depan, itu bahkan mungkin mendapatkan efek perbaikan lainnya. Bagus kalau begitu. Pulang sekarang dan kemasi barang-barangmu. Kunjungi saya sekali lagi sebelum Anda berangkat ke Issea City. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Mang Tian, Guru, Anda sebelumnya mengatakan ini adalah pekerjaan Anda sendiri. Mungkinkah Anda adalah master pemandu jiwa? Petik 2. Mang Tian terdiam beberapa saat. Aku bisa dianggap satu, tapi aku lebih suka menjadi pandai besi. Saya tidak bisa berjalan terlalu jauh di jalur master pemandu jiwa. Anda akan mengerti mengapa di masa depan. Sekarang jalankan bersama dan kembangkan kekuatan jiwa Anda dengan benar. Anda harus ingat bahwa kekuatan jiwa adalah fondasi dari segalanya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan ilahi bawaan, itu masih memiliki batasnya. Selain itu, di benua Douluo, apapun pekerjaannya, kekuatan jiwa sangat penting setelah Anda mencapai tingkat atas. Di masa depan, Anda pasti tidak bisa menyatu dengan sembarang jiwa roh. Petik 2. Iya, cobalah cincin perak berat Anda. Anda hanya perlu memasukkan beberapa kekuatan jiwa ke dalamnya dan menggunakan pikiran Anda untuk mengendalikannya. Kemudian itu akan menyimpan atau mengeluarkan item apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, lalu mengambil 2,000 refined heavy silver hammers miliknya. Saat zaman berubah, alat jiwa mulai menembus jauh ke dalam masyarakat manusia. Faktanya, tidak semua alat jiwa membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Nama itu hanya macet karena itu adalah nama asli yang digunakan sejak lama. Umat manusia telah belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan angin, air, matahari, dan sebagainya. Dengan metode baru ini, mereka mampu menghasilkan energi yang mirip dengan kekuatan jiwa. Energi baru ini digunakan dalam setiap perdagangan, terutama dalam pengembangan mekanisme jiwa. Misha jiwa telah diubah menjadi senjata tempur utama Federasi. Bahkan Tang Wulin telah menemukan alat jiwa dalam hidupnya. Misalnya, lampu jiwa di rumahnya, atau kendaraan yang digerakkan oleh energi jiwa di jalan. Ada lebih banyak jenis alat jiwa. Bahkan stasiun tempaan di depannya adalah alat jiwa. Bahkan dengan betapa lazimnya itu di masyarakat, ini masih pertama kalinya dia memiliki alat jiwa itu sendiri. Selanjutnya, Tang Wulin dengan jelas tahu dari prasasti berukir cincin jiwa penyimpanan bahwa itu bukan alat jiwa kelas rendah seperti yang dikatakan gurunya. Ini adalah alat jiwa yang dibuat dengan tangan khusus. Harga pasarnya pasti tinggi. Dia masih menerima hadiah ini. Tang Wulin benar-benar menyukai mereka dan dia membutuhkan cincin perak berat ini. Dia mengukir kebaikan gurunya di dalam hatinya. Kebaikan yang begitu besar tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sederhana, jadi dia tidak mengatakan apapun. Cahaya perak redup berkelap-kelip saat Tang Wulin mengendalikan cincin dengan pikirannya.
Dia merasakan beban di tangannya menghilang saat dua tousan Refined Heavy Silver Hammers memasuki Heavy Silver Rings di sekitar pergelangan tangannya. 1/8 meter kubik ruang tidak bisa dianggap besar, tapi itu masih cukup untuk menampung salah satu dari 1000 palu perak berat halus dengan beberapa ruang tersisa. Untuk jenis palu tempa pendek ini, panjangnya bahkan tidak melebihi 50 cm. Mendesak Heavy Silver Rings akan menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Bahkan seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa peringkat 11 seperti Tang Wulin tidak terbebani olehnya. Dengan pemikiran lain, kekuatan jiwa dituangkan ke dalam cincin dan dua palu muncul kembali di tangannya. Ini tidak diragukan lagi adalah sihir misterius dari alat jiwa penyimpan. Mang Tian mengangguk. Kamu lari ke rumah sekarang. Ingat saja peringatan saya. Petik 2. Iya. Dalam perjalanan pulang, Tang Wulin praktis berjemur dalam kegembiraan. Tousan Refined Heavy Silver Hammers miliknya memiliki efek spesial puncak dan dia menerima sepasang Heavy Silver Rings. Ini sudah menjadi kejutan besar baginya dan itu sudah menjadi barangnya yang paling berharga. Ziran, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Kata Lang Yue saat dia melihat suaminya dengan mata penuh kesusahan. Tang Ziran menghela nafas. Kelemahan saya telah mempengaruhi masa depan putra kami. Saya tidak bisa terus seperti ini. Demi putra kami, bagaimana ini bisa dianggap sulit? Saya sudah berjanji pada mereka. Petik 2. Lang Yue berkata dengan mata hampir menangis, tapi jika seperti itu, lalu siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bisa melihat anak kita lagi? Tang Ziran berkata, kalau saja Lin Lin adalah anak biasa, maka dia bisa hidup biasa dan bahagia bersama kita. Namun, putra kami sama sekali tidak biasa. Sebaliknya, dia luar biasa. Jika bukan karena kelemahanku, maka mungkin dia bisa menyatu dengan jiwa roh yang baik. Maka dia pasti bisa maju lebih jauh di jalannya dan mencapai hal-hal hebat. Mang Tian memberitahu saya bahwa Lin Lin memiliki temperamen yang ulet dan dia jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Apalagi, dia secara alami berbakat di bidang tempah. Selama Lin Lin terus belajar di bawah bimbingannya, Lin Lin pasti akan melampauinya di masa depan. Mang Tian sudah menjadi pandai besi master bintang 6. Level seperti apa yang akan dicapai Lin Lin jika dia melampaui Mang Tian? Dan tidak peduli seberapa banyak dia menempa, dia tetaplah seorang Soul Master. Kekuatan jiwanya dan jiwanya masih dihitung sebagai fondasinya. Sebagai ayahnya, saya sudah bertindak begitu malu-malu selama bertahun-tahun. Ketenangan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya putra kita. Saya telah memutuskan. Aku akan berjuang demi anak kita mulai sekarang. Petik 2.